Proyek itu dimulai pada saat awal dari percintaan mereka. Sekarang proyek itu sudah selesai. Apakah ini merupakan akhir dari cinta mereka? Ketika memikirkan hal ini, air matanya terus mengalir. Dia segera menolehkan kepalanya ke samping agar tidak ketahuan. Tetapi, mata Zeus yang tajam itu tetap melihatnya. Zeus merasa lebih sedih daripada Tokia. Dia tahu kejadian yang sebenarnya tetapi tidak boleh mengatakannya. Perasaan ini sungguh meresahkan. Zeus menenangkan suasana hatinya dan mengirim pesan kepada Reka, "Kakak ipar, kamu sudah pulang belum? Kurasa jika kamu tidak pulang lagi, kakak akan segera menjadi gila." Reka membalas pesan itu dengan cepat. Dia mengirimkan lokasi tempat keberadaannya. Zeus segera membukanya dengan tidak sabar. Pada saat ini, Reka berada di perbatasan kota Geffen. Dia sedang bergegas ke sini. Zeus merasa sangat gembira. "Kakak ipar, bisa bilang dengan aku kejutan apa yang kamu persiapkan di Golgota yang jauh itu?" "Reka, tentu saja. Kamu akan tahu ketika aku pulang." Zeus, "Haha. Benar kata Kak Dakota. Pria tidak ada yang baik." Setelah membaca pesan tersebut, Reka menggosok dahinya dengan kuat. Tampaknya selama 3 hari ini, Dakota telah mengatakan banyak keburukan tentang dirinya. Lovely City adalah aula pertama yang bisa muat ribuan orang di kota Geffen. Petrus Eropah, orang terkaya di kota Geffen, adalah penggagas proyek, jadi upacara penyelesaian proyek ini cukup meriah. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang terkenal mengirimkan papan nama ucapan selamat, hampir saja menutupi Lovely City. Wartawan media yang tak terhitung jumlahnya sedang memegang kamera, siap untuk menyiarkan upacara penyelesaian ini secara tepat waktu. Elisa sebagai orang yang bertanggung jawab atas catering di bawah Tomota Group secara alami juga datang. Ketika melihat Tokia, Elisa bergegas pergi menyapanya. "Nona Tokia, mengapa Tuan Reka tidak datang?" Dakota mengetahui Elisa adalah selingkuhan Reka. Dia berkata dengan nada suara yang tinggi, "Kamu cari dia untuk apa? Bukankah dia seharusnya sedang bersamamu?" Elisa buru-buru berkata, "Aku hanya tanya saja, sebenarnya aku datang untuk cari Nona Tokia." "Nona Tokia, aku ingin mengakui satu hal denganmu agar kamu tidak salah paham." Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mengaku dengannya bahwa dia dan Reka hanya sementara berpura-pura menjadi pasangan saja. Agar Tokia tidak dendam dengan Reka setelah mengetahuinya. Namun, Tokia jelas salah paham dengan apa yang dimaksud dengan Elisa. Dia mengira Elisa ingin mengakui bahwa dia telah berpacaran dengan Reka. Tokia tersenyum dan berkata, "Elisa, sekarang adalah waktu kerja. Kita adalah rekan kerja, jadi sekarang jangan bahas masalah pribadi. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu." Atas hal apa dia menyalahkan Elisa? Dia dan Reka adalah teman sekelas pada masa SMA. Mereka mengenal satu sama lain lebih awal, dan fondasi hubungan mereka lebih kuat daripada dirinya. Sebenarnya, dirinya yang merupakan pihak ketiga. Ketika mendengar hal ini, hati Elisa akhirnya bisa lega. "Kamu tidak salahkan aku. Sepertinya Tuan Reka sudah bilang dengan kamu. Baguslah, sebelumnya aku benar-benar khawatir kamu akan menyalahkan aku. Nona Tokia, aku tidak ganggu kamu lagi, aku pergi sibuk dulu." Dakota melihat punggung Elisa dan menggertakkan gigi dengan getir. Sialan, sekarang orang ketiga begitu sombong, dia bahkan berani datang ke depan tokoh utama untuk pamer. Tokia, aku sarankan kamu untuk pecat dia." Tokia menghelakan nafas, "Kita urus upacara penyelesaian ini dulu. Sekarang aku tidak mau urus masalah di luar kerja." Mereka sekeluarga berjalan ke aula besar Lovely City. Di dalam auditorium terdapat banyak pengusaha terkenal sedang menunggu. Setelah melihat Tokia, semua orang maju untuk berbicara dan mengucapkan selamat padanya. Masih ada banyak orang yang berinisiatif untuk menanyakan kabar Reka. Hal ini membuat Tokia merasa canggung. Untuk menghindari rasa canggung ini, mereka membawa Tokia ke ruang istirahat dan menunggu upacara penyelesaian ini dimulai baru keluar. Tanpa diduga,
Setelah memasuki ruang istirahat juga tidak bisa tenang. Tak lama kemudian, bel pintu kamar berbunyi lagi. Tokia menjawab, masuk. Pintu terbuka, 4 orang berjalan masuk. Ketika melihat lawan, keluarga Tokia tertegun sejenak. Ternyata orang tersebut adalah Krusno, Bensu, Astina, dan Kimi. Meskipun keluarga Tokia tidak suka melihat mereka, tetapi berdasarkan etika, dia tetap berkata, selamat datang di upacara penyelesaian proyek Lovely City. Silakan duduk, upacara ini akan segera dimulai. Krusno berkata dengan cuek, kami datang ke sini bukan menghadiri upacara ini. Oh, Tokia berkata dengan terkejut, jadi kalian datang ke sini untuk apa? Krusno melirik Astina dan berkata, Astina, kamu bilang saja. Astina berkata dengan bangga, Tokia, apakah sekarang kamu bahagia dan merasa dirimu sangat hebat? Aku jujur saja dengan kamu akan menghadapi malapetaka. Kamu tidak hanya akan dipenjara, kamu juga akan bangkrut. Sebelum dia selesai mengatakannya, Dakota langsung membantahnya, wanita jalang, diam. Kamu pasti tidak bisa menang dari saudaraku, jadi kamu sengaja datang ke sini untuk bacot. Kamu percaya atau tidak, Tokia tidak perlu bergerak, aku sudah bisa hancurkan kalian sampai mati hanya dengan 1 jari saja. Astina berkata, bacot, aku tidak omong kosong, aku mengatakan hal yang sebenarnya. Bensu, kamu sebaiknya pertimbangkan baik-baik. Jika kalian satu keluarga terlibat, harta kalian pasti akan disita, dan cucumu, Rina tidak ada yang diurus lagi. Sekarang aku bisa kasih kalian 1 kesempatan, alihkan harta kalian kepadaku. Sebagai imbalannya, aku akan bantu kalian jaga Rina seumur hidup, mungkin aku juga akan bantu kalian bicarakan sesuatu yang baik dan selamatkan nyawa kalian. Bensu mengerutkan kening, Astina, kamu terus bilang kami akan dipenjara. Kejahatan apa yang kami lakukan? Astina berkata dengan bangga, maaf, aku belum bisa bilang dengan kalian, tapi kalian akan segera mengetahuinya. Kalian pasti tidak ingin lihat Rina terlantar dan jadi pengemis. Jika tidak ingin, segera alihkan harta kalian ke kami. Jika tidak, risiko tanggung sendiri. Suasana hati Tokia sangat buruk dan diancam oleh Astina, dia sudah tidak tahan lagi, dia langsung marah di tempat. Astina, jangan keterlaluan ya. Aku lihat hubungan kita sebelumnya, beberapa kali aku bersikap lembut terhadapmu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu terus cari masalahku, jebak aku, dan semakin keterlaluan. Jika aku tidak salah tebak, kamu pasti main belakang dan jebak kami lagi. Astina berkata dengan cuek, hehe, sekarang keluarga kamu sedang naik daun, wawasan sangat luas, aku mana berani menyinggung kalian. Tapi kalian telah menyinggung tokoh besar tertentu, dan tokoh itu ingin serang kalian. Tokia, tokoh besar yang mana? Astina, tidak boleh bilang. Bensu juga tidak tahan lagi, dia menatap Krusno, ayah, jadi, kali ini kalian datang ke sini untuk bantu mereka lukai kami dan rebut harta keluargaku. Natsu menegurnya, diam, Bensu, apa sikap kamu ketika berbicara dengan ayah? Ayah sedang cari jalan keluar untuk kalian, ayah sedang bantu kalian. Jangan perlakukan kebaikan orang seperti hati keledai. Afril bergumam, kurasa itu memang hati keledai. Sialan. Urat biru di wajah Krusno menonjol, kamu, beraninya kamu bilang orang tua begitu, kamu, anak durhaka. Bensu, aku peringatkan kamu, tokoh besar itu sudah punya bukti kriminal kalian. Kalian pasti akan ditangkap hari ini. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah pindahkan harta kalian ke Astina, mohon padanya untuk bantu kalian mengatakan hal yang baik, mungkin nyawa kalian bisa terselamatkan. Terus, jika kalian melakukan demikian, aku bisa janji bahwa aku akan jaga Rina sampai dewasa. Bensu mengertakkan gigi, tidak perlu. Kami tidak melakukan hal buruk, tidak takut dituduh orang. Tidak peduli seberapa hebat tokoh itu, bisakah dia lebih hebat dari hukum? Lucu sekali. Krusno berkata dengan marah, kamu benar-benar keras kepala.
Kimi mencibir, lupakan saja, malas basa-basi dengan kalian lagi. Ayo kita pergi, nanti mereka pasti akan mohon pada kita. Sekelompok orang itu akhirnya pergi. Tokia menatap Bensu dengan tatapan khawatir, ayah, menurut kamu, mereka diam-diam melakukan apa lagi? Bensu menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Tokia, kamu seharusnya dengar kata Reka, kamu harus tegas terhadap mereka. Orang-orang ini tidak tahu berterima kasih. Kamu manjakan mereka, mereka semakin keterlaluan. Afril juga mengungkapkan perasaannya, ya, jika Reka ada di sini, kita sama sekali tidak perlu khawatir, dia pasti bisa tangani. Ketika membahas tentang Reka, suasana kembali hening. Waktu berlalu lumayan lama, Tokia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayah, ibu, jangan khawatir, walaupun Astina ingin melakukan hal-hal buruk di belakang kita, aku juga bisa tanggung semua ini sendirian, tidak akan melibatkan kalian. Upacara penyelesaian akan segera dimulai, ayo pergi. Ya, semua orang menganggukkan kepala dan berjalan keluar. Zeus berjalan paling belakang. Sebagai seorang informan, dia langsung melaporkan situasi ini kepada Reka, agar Reka mempunyai persiapan terlebih dahulu. Reka membalas dengan cepat, oke, sangat bagus. Aku percaya setelah kejadian ini, Tokia pasti akan tegas terhadap mereka. Jika aku ingin merenggut nyawa mereka, Tokia mungkin tidak akan larang lagi. Zeus, kakak ipar, semangat emoji wajah tersenyum. Di dalam auditorium terdapat banyak orang, suaranya sangat keras. Hampir 1000 tamu sudah duduk di sana dan mendiskusikan sesuatu dengan semangat. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa ribuan pasukan sedang berkumpul di perbatasan kota Geffen. 8 kelompok gangster Provinsi Omada secara pribadi memimpin tim tersebut. Adegan ini sangat tidak wajar sehingga orang-orang harus memperhatikannya. Beberapa orang menduga bahwa adegan yang tidak wajar ini mungkin berkaitan dengan Lovely City. Bagaimanapun, Reka Valkyrie sebagai pihak konstruksi Lovely City baru-baru ini telah memenangkan aset underground kota Midgard dan kota Geffen, melanggar aturan Underworld di Provinsi Omada dan telah menjadi pusat perhatian. Bahkan ada rumor bahwa kematian Serat juga berkaitan dengan Reka. Kemungkinan besar ribuan pasukan ini datang karena Reka. Seperti kata pepatah, ketika seseorang telah naik sampai puncak, dia pasti akan mengalami penurunan, Reka mungkin akan jatuh. Tamara, satu-satunya orang yang mengetahui tentang kebenaran hal ini tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus menatap pintu masuk dengan serius. Begitu Tokia muncul, matanya langsung bersinar, dia menatap dada Tokia dengan tatapan kagum. Haha, payudara ini, harus makan berapa banyak pepaya agar payudara bisa begitu berisi, kalau peras pasti ada airnya. Dengar-dengar Reka belum sentuh Tokia, aku mungkin merupakan orang pertama. Tidak lama setelah Tokia datang, Petrus juga datang. Pihak konstruksi dan pihak penyelenggara sudah datang, upacara penyelesaian proyek ini secara resmi dimulai. Terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Pembawa acara, Lovely City adalah auditorium besar yang pertama dan satu-satunya aula yang bisa muat 10.000 orang di kota Geffen. Aku tidak perlu jelaskan lebih lanjut lagi, kurasa kalian semua lebih jelas dari aku. Sekarang, mari kita sambut penggagas proyek, Tuan Petrus, untuk mengatakan beberapa kata. Plok, plok, plok. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Orang-orang ini kurang lebih pernah bekerja sama dengan Petrus. Mereka datang karena mempertimbangkan wajah Petrus. Bisa dibayangkan tepuk tangan itu begitu meriah. Petrus mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, kata sambutan yang pertama diberikan kepadaku. Aku benar-benar merasa malu, aku merasa tidak pantas. Dalam proyek ini, aku hanya berperan sebagai inisiator. Tomota Group sebagai pihak konstruksi telah berpartisipasi di dalam seluruh proses ini, mulai dari gambar desain hingga penyelesaian proyek. Kata sambutan pertama seharusnya serahkan kepada Tomota Group, mereka memiliki hak terbesar. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Tokia sebagai presdir dari Tomota Group untuk mengucapkan beberapa kata dengan meriah.
Semua hadirin bertepuk tangan dan bersorak. Seketika itu, Tokia merasa kaget. Kata-kata Petrus tadi adalah sedang merendahkan dirinya sendiri dan memuji Tomota Group. Bahkan menyerahkan kata sambutan pertama kepada dirinya, ini merupakan kehormatan yang paling besar.